gimana? Balak. Turun siapa? Nazil kan turun. Mahalul qiyam. Jadi bukan begini, bukan. Di mahalul qiyam. Udah jelas belum, Bu? Ntar dicoba kalau pas maulid ya. Ya, kita mulai sekarang ya. Wakfina kullal balaya. Makna balakan ada dua nazilah kata. Ulang tadi ya? Ya ketika yang tolak balanya ya begini karena kita tidak paham di malu ya Pak Ustadz. Iya, betul. Belum ya. Soalnya ketika sudah tahu seperti ini nih. Aman Bu, aman. Insyaallah. Bukan berarti minta bala ya ini ya. Aman insyaallah. Iya. Makna nazilah kan bala ya. Petaka, musibah. Kan bila mana ada doa untuk mengangkat nazilah bala seperti angkat wabah dan segala macam, maka punggung tangannya di atas, dibalik sama kayak pertama tadi, dibalik. Kalau di sini bahasanya kebil, dibalik tangannya. Kalau di sini lebih lafaznya zaharnya, bagian tangan atas, bagian punggung di atas ini. Beda bahasanya Bu, mana sama yakbir juga dibalik. Kalau yang pertama dibalik dia. Memang kalau di nazilah itu coba dicek doa untuk balanya panjang sekali. Bisa jadi bungin terus nih. Iya, tapi kan enggak darat banyak dikit. Ya, ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Jadi Pak Ustadz, jadi intinya kunut itu bisa dikerjakan untuk sholat 5 waktu aja atau sama sholat sunat? Sholat sunatnya bisa nggak dibaca? Nah, di sini keterangan diterangkan untuk nazilah di sholat waktu wajib aja, maktubah. Maktub. Adapun subuh, udah biasa itu subuh toh. Nggak boleh untuk yang lain. Atau sholat witir. Oh, nggak ada. Setengah-setengahnya. Biasanya nyari waktu yang nggak buru-buru gitu, waktu yang tenang. Namun ada juga di sini katakan ya seperti mereka berdoa dengan sebagian apa yang telah disampaikan dalam sholat istisqa, minta hujan. Hujan. Ada nggak sama? Sunnah ya, sholat minta hujan. Kalau tarawih juga kan sholat pas witirnya. Witirnya tuh. Ya. Di 15-16 akhir ya. Itu sunnahnya. Di rakaat terakhir. Juga sama tuh. Selama memang ada ajaran Nabi SAW ya. Termasuk witir. Untuk wajibnya yang tadi subuh ya tak subuh aja. Berarti dia nanti lah ya. Itu 50. Ada lagi? Nah, usahakan kalau bisa dihafal ya. Dihafal karena kita mazhab Syafi'i menghafal kunut. Kalau enggak kena sahwi terus nih. Kayak nanti mau nanya sampai ya begini. Jadi kalau Mau nanya imamnya Allahumma hdina itu, kalau kitanya ikut Amin. aminin aja ya. Amin. Kitanya maksudnya kayak cuma aminin aja. Boleh. Karena kalau kita baca kan Iya boleh. Ya ini boleh. Tapi kalau mau musyarakah mengikuti juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau musyarakah, ibu juga jangan pakai amin. Ribet ya. Biarkan jamaah yang lain amin. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Ibu sir. Nggak usah pakai lafaz amin. Jadi kalau mau ikuti lafaz amin ya bisa, mau ikuti imam juga bisa dengan musyarakah, membarengin. Bisa di dalam sholat, bisa di luar. tapi kan
biasanya setelah baca kunut itu kan suka ada jeda diam gitu. Ah. Imamnya, makmumnya ngapain baca apa? Itu kan ada kaidah kata iwala tuqa alaik wa innahu laysa kan ada tuh. Tapi bedanya ada yang dijarkan, ada yang disirkan bagian itu, Bu. Ada yang disirkan. Iya, makanya suka bingung nih. Kita baca apa gitu. Paling kita baca Rabbana gitu aja. Iya. Kalau bisa disirkan aja, Bu. Sebagaimana adat biasa di masjid kita itu. Kalau di Tapasunan itu kebetulan itu jahar semua. Tergantung masjidnya. Terkadang itu adat biasa di kampung aja, Bu, nggak sesuai dengan ini kadang-kadang. Kalau udah lupa, Jadi, kayaknya. kalau Sambung dan lupa juga. iya, misalkan kunutnya lupa, sujud sahwinya lupa juga. Kita sujud salam, itu habis itu langsung sujud sahwi. Kan udah salam, udah selesai. Iya, udah selesai. Nah kan nggak usah sujud sahwi juga dong. Nah, ya udah selesai, udah Udah rapi nggak banget. dapat kunut berarti ya. Nggak dapat kunut, ya sudah. Gitu. Sunnah kalau dia gitu kan. Jadi yang nggak usah iya ada sholat yang nggak usah diulang. Kelalaian namanya. Nggak fokus. Enggak. Tadi ulang kali tadinya, Mbak. Kunut itu sendiri juga jadi sunnah kan ya. Sunnah. Iya. Jadi nggak batal sholatnya. Nggak batal. Ulang sujud sahwinya setelah salam kan? Iya enggak. Oh kan, karena udah putus loh, maksudnya udah selesai. Dalam sholat. Pokoknya selama bukan rukun. Iya. Iya, dia. Stop. Jangan ngomong. Enggak. Iya. Kan dia nanti energi habis saya akan ngeran. Baru enggak, saya pernah ingat itu kalau yang nggak hafal kunut itu kalau bisa diganti dengan doa sapu jagat. Iya. Bisa gitu ya. Ya, tapi ini memang kalau ada udzur, Bu, jangan berarti jadi alasan terus menerus. Iya. Sambil belajar. Sambil belajar. Harus belajar. Hafal. Iya. Iya. Itu doa sapu jagat dalam kunut itu. Praktiknya kunut, tapi doanya bukan kunut, ya. Makanya doa ma'thur an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan diterangkan di sini doa yang datang dari Nabi kunut. Belajar. Sekarang. Nah, seperti nanti nih kita sholat gaib. Nah, di takbir yang keempat ada sunnah. Kan ada panjang tuh biasanya kan. Nah, yang memang susah ngafalin doa yang panjang untuk takbir yang keempat untuk sholat gaib, maka diperbolehkan baca Rabbana atina, itu sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih. Selesai. Adapun 1 2 3 kan Fatihah, sholawat, doa khusus ya gitu. Nah, doa keempat kepanjangan nih, kita nggak mau menghafal, maka cukup Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sunnah. Itu nggak apa-apa ya kalau itu. Jelas? Nanti kan soal kita baca ini kan, kita sholat gaib kan. Misalnya kita sholat nih ya, kita lupa rokaat ya. Misalnya kita lupa rokaat ya, ini udah 3 atau 4 dan kita ambil yang kecil ya. Yang Ambil kecil yang lah. kecil, kita ini lagi. Nah lagi sholat, lagi tahiyat tuh saya udah niat nih mau sujud sahwi, gitu kan? Kelupaan baru salam gimana? Iya, ada diulang kalau gitu sholatnya, Bu. Diulang lagi. Duh, lupa kayaknya. Udah tuh. Diulang. Kalau tadi udah ngambil yang paling sedikit, bukan apa-apa. Masalahnya dia menganggap paling sedikit tadi, yakinnya dia. Ya kan? Dia kan udah gitu sedikit. Yakinnya paling sedikit kan? Sedikit. Ditambah 1 rakaat harusnya. Ibu lupa kan? Sholatnya Apa jadi lagi? dilebihkan apa kurang? Baru kan kita ngambil sedikit, tadinya kan Misalnya kita udah 4 rakaat ketiga nih. 4 rakaat. Pas ini aduh Ragu. kayaknya baru 3 rakaat kan kita Tambahin berdiri aja. lagi kan tuh. Nah, berdiri lagi di hati udah niat sujud sahwi karena kan udah ada kesalahan gitu kan. Ngambil yang kurang gitu kan. Dia ngambil kurang kan? Ambil kurang. Terus Gak apa-apa dong. Tapi lupa lagi. lupa kunutnya, lupa sahwinya. Sahwinya langsung salam. Salam. Iya. Udah diulang ya. Kalau nggak salah ya ada diulang. Ada di takdir itu. Kalau kurang Itu penyesuaian. namanya beda. Kalau yang kurang diulang. Misalnya Ini ibu nih kurang kan? Merasa Iya, kurang. merasa kurang. Saya ragu ya. enggak, jadi gini maksudnya Bu Nunung nih sholat nih, ini
kayaknya udah rakaat ketiga gitu kan. Ketiga apa kedua ya? Ketiga apa kedua? Jadi ngambil yang kurangnya kan, udah rakaat kedua aja dah daripada kurang gitu kan. Artinya sebenarnya secara total realnya 5 rakaat gitu kan. Pas mau sujud sahwi lupa. Lupa lagi. Oh gitu. Mau sujud sahwi kan kita udah niat nih. Karena ragu kan tadi niat kan mau sujud sahwi nih. Gitu, tapi ya lupa lagi gitu. Coba dicari dulu referensi. Berarti dimaklumin kali ya. Yang penting jangan lupa wudhu aja. Sholat aja lupa wudhu ini. Dimaklumin. Saya hampir begitu. Sholat. Bukan, tatanya udah batal. Udah kentut. Dia nggak sadar. Mau sholat isrok bukannya tadi batal. Nggak sadar udah kentut. Ntar Bu ya, kita cek bentar ya. Ya, ini pendapat ada dua. Ada kalau memang ingatnya dengan jedah yang lama, jadi udah sholat, maknanya tadakur, udah selesai rapi sholat, baru ingat, ya Allah, tadi betul yakin saya, ternyata kurang satu, maka ya ada. Tapi kalau memang betul-betul ragu, maka enggak. Gitu ya. Gimana maksudnya? Jadi kalau udah sholat rapi nih ya. Tadi kan udah apa namanya tuh, ibu ini kan antara 2 atau 3 ya. Ibu pilih 2 gitu ya. Lantas ini yang kalau sholat habis maghrib kan gitu. Ya. Ini ibu merasa kayaknya memang ragunya tuh ini 3 atau 2 gitu ya. Nah, pertama ambil yang paling sedikit. Berarti 2. Tinggal tambahkan 1 ditambah dengan sahwi, rapi selesai. Kalau gitu ya. Nah, kalau seandainya memang sudah ditambahkan ternyata memang statusnya ibu ini ngambil sedikit ya, kemudian ditambah sahwi ya, jedah habis sholat ama udah salam rapi lagi santai gitu ya, tadakur, maknanya tadakur itu dia mengingat dengan cara memaksakan diri untuk ingat jumlah rakaat. Pas betul, teringat betul, yakin, ya Allah benar tadi kurang, maka dia ada ketulang, diulang. Kalau memang yakin, ya, tanpa ditambah dengan sujud sahwi. Jadi yang kedua kasusnya, ibu meyakini betul, ini kayaknya nih betul sudah 3, padahal kurang 1. Ibu nggak tambal dengan sahwi, nggak ditambal kan? Nah, selesai rapi, baru ingat tadakur. Wah benar kurang 1 nih tadi nih, gitu kan? Maka wajib diulang. Sama kasus begini Bu, ya.
Ada orang dia ini statusnya sudah wudu, kemudian batal. Lantas kemudian dia lupa tuh, ya, dia sholat. Habis sholat, ingat, ya Allah benar tadi batal wudu saya nih, maka diulang sholatnya. Karena sholat nggak pakai wudu. Nah makanya di sini maknanya tadakur. Dia memaksakan pikirnya untuk ingat kejadian itu. Jadi kalau memang seandainya dia teringat setelah lama jedanya, betul dia merasa kurang, maka wajib dia ngulangnya ada itu lama. Tapi kalau sudah ditampil sahwi, aman sudah. Ini masalahnya kalau sahwi lupa juga kan gitu. Iya itu gitu. Itu makanya ini sahwinya lupa, ditambah yakin memang kurang, maka wajib ini ada. Salat lagi gitu. Ngulang, sawinya lupa dan dia yakin kurang. Makanya penting yakin itu penting. Tapi kita kalau misalnya ya Udah dilebihin, tapi kita udah tambahin lagi gitu. Ya udah kalau memang gitu ketua lama nggak usah diulang. Pokoknya kayaknya ini 2/3 ngambil yang 2. Tapi kita tambahin lagi jadinya gitu. Sahwi tapinya gitu kan. Tapi tadi udah niat mau sujud sahwi. Lupa kan? Udah nggak usah diedah gitu. Nggak usah diulang. Hanya modal agama cuma yakin. Ya. Ini kata Nabi Muhammad, gantian ya. Allah majarruh harrahata ala ridha wal yakin. Sungguh Allah menjadikan umat ini supaya tenang di jiwa, modal ya yakin. Ada dulu orang punya syak, punya penyakit ragu. Ya dikit-dikit kalau di sholat tuh perasaannya kayak ngecerit. Aduh ini najis bukan ya? Najis bukan ya? Akhirnya dia batalin sholat. Begitu terus sampai datang ke gurunya menceritakan keadaannya. Kalau begini guru selesai nggak kelar-kelar nih, dikit-dikit. Kesehatan juga begitu Bang Abad. Perasaan kita keluar tuh. Nah, lantas kata gurunya nih, udah sekarang ke sholat. Sholat, ya. Gurunya datang bawa teh kebok, ditaruh di bajunya dia. Tuh, kecium tuh kebok apa betul? Kecium, kebok nih gitu, teh kebok kan. Tetapi sholat, ya. Cara pengobatan orang kena ragu sama begitu. Tadi itu termasuk syak ragu. Jadi kalau memang sudah rana ragu, lebih yakinnya lebih diperkuat. Jadi jangan sampai kita menderita dengan sebab keraguan itu. Kalau orang kena ragu itu pasti ya jiwanya tuh nggak akan tenang. Jadi makanya penting sahwi itu. Makanya saya kan lupa mananya. Kalau memang yakin kurang, kita tambahkan 1. Ya, lantas kemudian niat sahwi, lantas lupa, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah ada. Tapi kalau tadi begini Bu, dia ragu nih, 2-3, ya, yakinlah 3 gitu ya, selesai. Lupa sahwi, nggak sahwi, waktu jeda cukup lama, tadakur, ya, yakin deh, bener, gue yakin nih kurang 1 tadi, ya, selesai. Terkecuali memang iya benar, kurang, dia merasa kurang maka dia ada diulang sholat. Jadi pentingnya pegang sahwi itu penting. Yang pegang sawi. Sawi, dia sholat bawa sahwi. Lanjut, balik. Lagi? Lupa. Kalau nggak pernah baca. Gini Ustadz diwakilin ya, jadi kan kalau misalkan ada paham Muhammadiyah itu kan memang mereka tidak pakai kunut, ya kan? Gak semua, dan mostly itu orang-orang Jakarta, teman-teman kita yang belum majelis juga gitu-gitu kan, mereka nggak pakai kunut. Beda dengan kita yang dari kecil tuh sudah kunut ya Ustadz ya. Kan kalau yang di Sumatera juga gitu, Ustadz, nggak pakai kunut kan subuh. Nah gimana kalau misalkan sampai sekarang pun sudah kita berusia, kita nggak hafal nih yang golongan orang yang nggak pakai kunut nih. Sedangkan kita kan di mazhab Syafi'i kita baru taunya sekarang bang, di hari ini nih, oh ternyata harus, gimana dong tuh hukumnya. Sedangkan kita udah agak susah banget nih untuk menghafal gitu loh. Ini mewakili gitu. Pertanyaannya kan mungkin barangkali ada juga yang merasakan bahwa memang nggak pakai kunut gitu kan. Gitu. Terima kasih. Ini jamaah Mama Dedek nih.
Jamaah duduk. Iya, namanya kita nih ya, anak besar tumbuh di Bengkulu. Bengkulu itu mayoritas Muhammadiyah. Nah, sebagaimana beberapa ulama yang pahamnya yang tidak berkunut, ketika dia masuk ke wilayah pakai kunut, dia ikuti pakai kunut. Begitupun yang kunut main ke tempat yang nggak kunut, dia nggak pakai kunut. Gitu. Jadi itulah menyesuaikan saja. Nah, terkecuali kalau kita menjadi imam atau sholat di rumah, kudu. Nah, selama anda di Bengkulu, selama itu bulan nggak kunut. Kecuali kalau anda minta jadi imam baru kunut. Bayang nggak? Begitupun tarawihnya. Selama tarawih 30 di Bengkulu tidak akan kunut, kecuali gua yang jadi imam baru kunut. Nah, gitu. Karena memang situ tumbuh Muhammadiyah, jadi nggak masalah. Ya, kalau memang kita tidak berkunut di tempat yang tidak kunut, nggak apa-apa. Cuman kalau ini kan kebiasaan sendiri, misalnya perempuan gitu kan. Nah, itu bagaimana? Apakah kita harus berusaha maksimal untuk bisa menghafalkannya? Iya, jelas. Belajar untuk Kudu, hafal-hafal kudu. gitu kan. Kalau nggak hafal tadi baca apa? Robanati. Nah, misalkan belum hafal nih, saya Iya, bilang, selama proses belajar. nah, tapi dia udah berusaha menghafal dengan maksimal. Kalau lupa, ya, aku lupa balik lah. Boleh. Karena tidak ada banyak. Ya, intinya gitu ya. Agama ini ringan, mudah. Ya. Tapi ada upaya, ada usaha yang mesti diusahakan sesuai syariat. Ya. Manjada wajadah, siapa orang yang bersungguh-sungguh pasti kalah. Takut ditanya jamaahnya ntar mau. Ada lagi nggak yang di dalam? Ada lagi, Bu-ibu? Kalau baca itu pahalanya jatuhnya sunnah kan ya? Baca, misalkan kita belum hafal, kita tempel, kita baca itu jatuhnya sunnah kan ya? Iya. Maksudnya nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Ya kan? Baca Nggak apa-apa. hafal itu. Itu metode Kadian. Cara Jadi menghafal. barangkali berguna buat yang lain. Terus Iya. ada lagi the last but not least. Kalau misalkan yang 17 Ramadan, bukan malam 17 Ramadan juga sih biasanya. Ini kunut juga kalau di masjid-masjid ada dia waktu dia lagi baca tapi tiba-tiba dia berhenti, diam. Yang disirkan itu bacaan apa? Ini ada yang mau nanya. Fa innaka tahdi wa la yukhta 'alaik. Dari situ tuh. Itu tetap dibaca kan ya Pak? Tetap, tapi sir. Maksudnya si Pak Imam baca sir, kita juga baca sendiri atau kita sir. aminin? Enggak, ya gimana bisa amin? Kan sir imam. Baca sendiri, Bu. Nah, ini kan terkait dengan beberapa masjid. Ya, ada masjid itu dia jahar semuanya dari awal sampai akhir. Ada sebagian pas bagian fa'inaka itu kan dia sir. Suruh ngobrol, di rumah suruh ngobrol apa? Iya. Ya sekali-kali ngobrol di rumah. Yang diam kan. Iya itu Bu. Yang pas imam diam itu, pas diam itu bukan diam. Ada beberapa yang disirkan. Pas bagian fa'innaka takhti wa la yukhta 'alaik itu. Kalau Ibu baca menghafal kunut ketemu itu pasti. Ya Allah sallallahu itu kan langsung dikencengin lagi. Dijaharkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi Umi itu. Pas dia. Tapi kalau kita ngehafal itu ketemu itu udah kan satu rangkaian kok dia. Satu rangkaian. Bukan kunut yang terpisah, enggak. Satu rangkaian dari doa kunut. Tapi ada yang jaharing sir. Iya. Pas imam itu diam itu dia bacanya sir fa innaka takhdi itu. Baca juga sama. Paham? Ada saudara alhamdulillah. Ustaz, izin mau tanya. Ini kalau fenomena awal tahun terkadang ada yang begadang dan subuh terlewat. Gitu ya. Kadang gitu. Nah, ini ada yang tanya sama saya kemarin. Ini kalau dibangunin misalkan tuh orang atau saudara udah balik, kita bangunin dari subuh, dia kagak bangun-bangun, akhirnya dia bangun jam 7 misalnya gitu, itu hukumnya gimana bagi dia? Bagi kita udah bangun misalnya 3 kali, ya udah males gitu ya. Ya bagi dia kan udah lepas ini yang kita tanggung jawab kita sudah bangunkan gitu. Namun ya gitu, karena udah malamnya kebangetan ini gitu kan. Sampai akhirnya malah mengawali awal tahun dengan seperti itu. Nah itu hukumnya dia gimana? Apa melalaikan sholat di situ? Karena sudah bangun ya, kecuali kalau benar
nggak bangun sampai jam 7 baru bangun, nah itu dibolehkan untuk langsung sholat gitu. Hukumnya gimana sih? Kalau yang bangun, dibangunin nggak mau bangun, akhirnya kebangunnya lewat. Gimana? Ya, kan ada ayatnya tuh. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celaka bagi yang sholat. Kok yang sholat celaka? Kalau sholatnya lalai. Nah, secara tanggung jawab wajib dia tetap sholat gitu. Yujab diwajibkan sholat, diqodho, tetap dia sadar bangun tetap dia wajib sholat. Adapun hukumnya ya haram, nggak boleh, ya Menyengaja. haram nggak boleh hukumnya. Yang lagi tidur nggak kena hukum, maka kan sudah dibangunkan oleh orang yang sadar kan, bangun subuh sudah masuk, sudah adzan. Tapi gak bangun-bangun, sudah melek, lanjut lagi. Itu disebut dengan lalai, kasal, malas namanya. Nah, itu kena situ dosa. Gak boleh, haram hukumnya. Gak ada rusor gitu, gak ada keringanan. Tetap wajib. Tetap dapat tuntunan wajib, makanya qadha. Bagi orang meninggalkan sholat tarikus shalah amadan. Orang yang meninggalkan sholat amadan apa secara sengaja, la budda yujab, wajib dia mengqadha sholat tersebut dengan sengaja. Dibangunin, bangun. Udah mulai subuh. Oh, ntar aja malas. Dia menafikan sholat yang kemalasannya dia, itu dosa. Beda dengan menafikan sholat dengan menentang sholat. Tuh, kufur hukumnya, dosa besar atau murtad. Tapi dia tidak sholat dengan rasa malasnya dia, maka itu dosa besar langsung. Kalau yang tahu, yang tidur, dia tahu dia tidur gak dibangunin, yang dosa yang nggak ngebangunin. Yang dosa yang nggak ngebangunin. Yang dosa yang nggak bangunin. Jadi kalau ada anak kita yang sudah balik dengan alasan kasihan dia baru tidur tengah malam terus akhirnya subuhnya nggak dibangunin, dia berdosa tadi. Ya itu yang dosa Sebagai orang tua. ya, jelas, karena dia membiarkan meninggalkan kewajibannya sebagai hamba. Tidak ada rukhsah untuk sholat yang sudah balik. Yang masih ada rukhsah itu yang tadi, yang mayis itu ya, yang baru belajar. Sama kalau anak kecil lagi belajar puasa kan setengah hari, 3 jam, setengah hari gitu. Tapi kalau sudah balik nggak? Balik kan sudah jatuh hukum kepadanya. Mukallaf yang telah dibebankan hukum, maka nggak boleh dibiarkan. Termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Ada. Ini belum bahas. Ya. Ada ya? Udah? Masuk ke